Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas shiratal mustaqim. Hari ini saya membawa buku Iran Nuklir Sanksi Militer dan Diplomasi karya Dian Wirangjurith, menjadi duta besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia di Iran pada periode 2012 sampai dengan 2016. Menulis dengan sangat bagus tentang Iran berkaitan dengan nuklir, sanksi, militer, dan diplomasi. Tanggal 28 Februari 2026, tatkala kaum muslimin seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa, tiba-tiba di tengah perundingan yang masih berjalan antara Amerika dengan Iran, tiba-tiba Amerika berkhianat membombardir Teheran bersama-sama dengan sekutunya Israel. Dibombardirnya Iran oleh Amerika bersama-sama Israel dengan tuduhan Iran memiliki senjata nuklir. Dan akibatnya pimpinan tertinggi Irak, Ali Khamenei, syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah menjadi kebiasaan Amerika Serikat ketika dia hendak melampiaskan karakter serakahnya untuk mengacak-acak negara lain, senantiasa berdasarkan berita dan data yang bohong. Kita pernah melihat Irak tatkala diserbu oleh Amerika Serikat, Powell selaku Menteri Luar Negeri berbohong di Dewan Keamanan PBB dengan data yang palsu yang meyakinkan lembaga dunia itu untuk memberi sanksi kepada Irak dan melegitimasi tindakan Amerika untuk menyerang Irak, karena Irak dituduh telah memiliki senjata pemusnah massal. Irak dikuasai Saddam Hussein sebagai presiden, negara berdaulat digantung, tapi sampai hari ini tidak ada bukti bahwa tuduhan Irak memiliki senjata pemusnah massal itu ada. Hari ini terjadi lagi untuk yang kesekian kali. Iran dibombardir, pimpinan tertingginya Ali Khamenei syahid dengan tuduhan Iran memiliki senjata nuklir. Tetapi di dalam buku Iran Nuklir Sanksi Militer dan Diplomasi oleh Dian Wirangjurith ini dijelaskan dengan rinci. Sampai hari ini belum diketahui atau diketemukan bahwa Iran melanggar Traktat NPT dan para pengawas dari IAEA yang datang memeriksa ke Iran tidak menemukan adanya tuduhan bahwa Iran telah memproduksi senjata nuklir. Tetapi itulah ketidakadilan dunia. Secara formal belum ada yang dilanggar oleh Iran berdasarkan Traktat NPT, dan secara on spot pengawas dari IAEA belum menemukan adanya bahwa Iran memproduksi senjata nuklir. Tetapi tuduhan yang belum terbukti itu sudah didahului dengan diperlakukannya sanksi. 40 tahun Iran terkena sanksi, sehingga berakibat ekonomi, politik, sosial, budaya menjadi terisolir dari dunia yang ramah ini. Hanya karena ulah Amerika beserta sekutu, terutama Israel.
Dian Wirangyurit dengan bagus sekali menguraikan secara detail baik fakta formal maupun fakta real karena beliau pernah berada di Irak. Tuduhan-tuduhan Amerika dan Israel itu sebuah tuduhan yang mengada-ada. Bahkan Ali Khamenei sendiri selaku pimpinan tertinggi di Iran memberi fatwa tentang haramnya senjata nuklir itu. Tetapi Iran sebagai bangsa, bila hari ini dibombardir terus-terusan oleh Israel dan Amerika Serikat, tidak menutup kemungkinan kesadaran untuk membela diri itu akan mengakibatkan kemampuan Iran untuk memproduksi benar-benar senjata nuklir tersebut. Artinya, secara dasar Ali Khamenei berfatwa tidak boleh menggunakan senjata nuklir, tidak boleh memproduksi senjata nuklir. Tetapi kalau Amerika dan Israel terus menggonggong dengan hal yang sama itu, tidak menutup kemungkinan Amerika dan Israel menjadi penekan untuk Iran memproduksi secara nyata senjata nuklir itu. Logika Amerika dan Israel ketika menyerang Iran dengan tuduhan memiliki senjata nuklir adalah dengan dibombardirnya Teheran, wafatnya pimpinan tertinggi Ali Khamenei, maka terjadilah perubahan rezim yang bisa dikendalikan oleh Amerika dan Israel. Tetapi realita menunjukkan bahwa walaupun Ali Khamenei selaku pimpinan tertinggi Iran telah syahid, tapi rakyat Iran tetap eksis, tidak ada pergantian rezim, tidak ada ketakutan di dalam melawan setan besar Amerika dan setan kecil Israel. Hari ini menunjukkan bahwa betapa bahayanya sebuah negara yang rakyatnya memilih pemimpin, di mana pemimpin itu memiliki karakter psikopat. Tidak hanya merugikan rakyat yang memilih, tetapi juga merugikan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Dan hari ini kita semuanya menjerit akibat keserakahan Amerika menyerang Iran. Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, kalau dihitung secara di atas kertas, tidak bisa menandingi kemampuan persenjataannya. Tetapi kecerdasan bangsa Persia yang sudah ribuan tahun menjadi peradaban di dunia ini menunjukkan bahwa keangkuhan karena memiliki senjata hebat dikalahkan oleh kecerdasan. Artinya otot Amerika dan Israel bisa dikalahkan otaknya orang Parsi. Diserbu oleh Amerika dan Israel, Iran tidak melawan dengan simetris, tetapi dia menggunakan perlawanan asimetris. Dan begitu tertibnya Iran di dalam membalas. Ketika Amerika menyerang wilayah-wilayah yang dituduhkan sebagai pembuatan senjata, Iran membalas dengan menghancurkan pangkalan-pangkalan pertahanan Amerika yang ada di negara-negara Teluk. Demikian pula di Israel. Ketika Amerika dan Israel menyerbu tempat-tempat yang dianggap tidak ada persenjataan tetapi komunikasi, misalnya saja pengolahan minyak, jembatan-jembatan, maka Iran pun membalas setimpal seperti yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Dan terakhir, ketika sedemikian rupa Iran dikeroyok oleh Israel dan Amerika,
dipergunakanlah senjata ekonomi yang sangat mustajab, yaitu menutup Selat Hormuz. Dan yang menjerit tidak hanya Amerika dan Israel saja, tetapi seluruh dunia menjerit. Dan hari ini, berdasarkan kalender yang disepakati, terjadi gencatan senjata dan bertemunya utusan Iran, Israel, dan Amerika di Islamabad, Pakistan. Hanya saja, ketika pengumuman gencatan senjata itu disetujui, Israel menyerang Lebanon dan konon tewas kurang lebih 180 orang. Sebuah hal yang menunjukkan pengkhianatan itu senantiasa dilakukan baik oleh Amerika maupun oleh Israel. Sekali lagi, buku Iran Nuklir Sanksi Militer dan Diplomasi karya Dian Wirangjurith ini bisa menambah pemahaman kita atas tuduhan-tuduhan palsu dan kebohongan-kebohongan yang sangat licik yang dilemparkan oleh Amerika maupun oleh Israel, sehingga dunia terpukau dan mengikuti jalan pikiran Amerika dan Israel. Sebab setiap kebohongan yang diulangi terus-menerus akan menjadi pemahaman yang dianggap benar. Oleh karena itu, bila dulu ada kata-kata sing waras ngalah, tetapi jika itu dilakukan di dalam situasi seperti ini, bila yang waras itu mengalah, maka dunia akan dikuasai oleh orang-orang gila. Mudah-mudahan dengan peristiwa diserangnya Iran oleh Amerika dan Israel ini mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua bahwa Amerika yang hebat itu tidak sehebat yang didengung-dengungkan di dalam film-film Rambo. Dan lihat saja di dunia ini, Afghanistan, Irak, Libya, bahkan terakhir Venezuela, presiden negara berdaulat diculik dan dibawa ke negaranya dengan seenaknya saja. Dan dunia terdiam, terbata-bata. Baru kali ini Iran menunjukkan bahwa Amerika tidak seperti itu. Walaupun dia sendirian, dia mampu membuat Amerika dan Israel tergopoh-gopoh. Dan dunia setelah ini akan memiliki pemahaman yang berbeda tentang negara yang dianggap besar itu ternyata tidak sehebat yang direklamakan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.